Good morning, everyone. I hope you're all doing good today. Today, I'm going to comment on your submission for the persuasive text. Dari persuasive text yang dikumpulkan minggu lalu, saya mendapati bahwa masih banyak ternyata yang secara struktur masih belum seperti yang saya anjurkan atau saya contohkan di video sebelumnya. Masalah utamanya adalah bahwa tidak adanya argumen dalam paragraf pertama, padahal itu yang dibutuhkan. Kalau saya kasih icon atau emoji sad, itu berarti masih belum sesuai secara struktur. Kalau saya kasih emoji love, itu yang sesuai. Jadi kalau ingin mendapatkan contoh mana pengumpulan-pengumpulan yang bagus, silahkan lihat postingan-postingan yang ada emoji love-nya. Baik, menurut saya, setelah saya lihat semuanya dan setelah memperhatikan beberapa minggu terakhir ketika kita belajar menulis itu, masalah utamanya adalah sepertinya ketika menulis kalian langsung menuliskannya dan mengumpulkannya begitu. Padahal idealnya proses menulis itu bertahap kan, tidak hanya satu kali. Kalau satu kali ya bisa seperti itu. Maksudnya bisa ada kesalahan-kesalahan yang berulang gitu. Padahal kalau kita mengikuti 3 proses ini, mestinya 3 tahap ini mestinya tidak begitu. So what is the writing process? What is the ideal writing process? Let me now show you the stages that I usually follow. All right. The first one is the first stage of the writing process is called the pre-writing, pra-menulis. And the second one is the drafting process. The last one is the post-writing process. In the pre-writing process, what we usually do is brainstorming. Kita melakukan brainstorm, menggali-gali gagasan yang akan dituliskan sesuai dengan penugasannya. Kalau penugasannya membuat essay yang bersifat deskriptif, ya ini kita brainstorm mencari apa yang akan dideskripsikan dan poin-poin apa saja yang perlu disampaikan ketika mendeskripsikan. Biasanya bentuknya acak bisa menggunakan bubble begitu, atau bisa menggunakan daftar list, atau bisa menulis bebas, dan lain sebagainya. Pokoknya mencurahkan apa yang sudah kita ketahui dan hasil riset kita, hasil mencari-cari. Yang kedua adalah di drafting process. Apa isinya? Ya, itu tadi, menuliskan apa saja informasi yang kita dapatkan dari brainstorming menjadi tulisan yang diinginkan. Kalau tugasnya membuat deskriptif essay, ya kita deskripsikan hasil dari riset kita tadi, hasil dari mencari informasi tadi. Selanjutnya, setelah ini selesai, tulisannya sudah jadi, entah itu 1 paragraf, atau 1 essay penuh, atau apa saja, kita melanjutkan ke post-writing process, pasca menulis. What is the post-writing process containing? Biasanya post-writing process ini isinya adalah revisi atau editing. Bedanya adalah, if you do revision, you check the structure, general elements, and general thing about the text. Jadi hal-hal yang umum, entah itu strukturnya, atau penggunaan bagian-bagian tertentu, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan tugasnya tadi apa. And the second one is the editing process. Kita mengedit itu memeriksa bahasanya, atau orang-orang menyebutnya juga proofreading. Di bagian ini yang kita lakukan adalah memeriksa apakah ada salah grammar, apakah kata-kata yang kita pakai sudah tepat, dan hal-hal lainnya sejenis itu. And if we use that if we apply that in our assignment, yaitu memeriksa apakah tulisan atau fairy tale yang kita baca, kita suka itu gender friendly atau tidak, bentuknya adalah seperti ini. First one, as usual, pre-writing, pra-menulis, kita mencari informasi.
terus kemudian kita tuliskan dalam drafting proses, dan terakhir di pasca menulis ya. This is the general stage. Ini rangkuman dari yang saya sampaikan tadi. Nah, contohnya adalah di sini, in the pre-writing process, you find elements of the fairy tale that might help you decide. Jadi apa saja elemen-elemen dongengnya itu kita daftar, terus setelah kita daftar, kita putuskan, we decide our opinion, kita putuskan apakah cerita itu menjadi contoh yang baik buat anak laki-laki atau itu bagus buat ditonton pembaca perempuan kecil dan lain sebagainya. Ini akhirnya kita putuskan dan argumen kita sudah jelas. Karena yang diinginkan adalah membuat argumen dan memberikan contoh-contohnya kan di tugas kemarin. Selanjutnya, kalau sudah ada, kita tuliskan. Kita tuliskan hasil brainstorm tadi menjadi persuasive text yang kita harus berikan, yaitu persuasive text 2 paragraf. Dan terakhir adalah di post-writing process, we check the structure of the text that we have written. Kita pastikan apakah opini kita sudah tersampaikan, terus apakah opini itu sudah ada di paragraf pertama dan kalimat pembuka, terus apakah summary dari cerita yang harus kita berikan itu sudah ada, dan sebagainya. Setelah semua ini jelas, setelah semua tersampaikan, baru kita periksa bahasanya dalam editing atau proofreading stage tadi. Jadi begitu kira-kira kawan-kawan, kalau kita ingin melakukan, kalau kita ingin membuat sebuah tulisan yang baik dan melakukannya dengan proses yang baik. Dengan ketiga proses ini, saya yakin semua penugasan menulis bisa dikerjakan dengan minimal sesuai dengan yang diminta oleh yang menugaskan. Alright, I think that's all everyone. Thank you very much. Bye.